Terima kasih. Bapa, terima kasih. Di dalam surga ku berterima kasih. Shalom, selamat pagi. Shalom. Selamat pagi. Untuk orang terkasih. Pagi hari ini dalam suasana yang penuh sukacita, kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama hadir dalam ibadah Komisi Lansia Wilayah Klasis Bekasi. Puji Tuhan, kalau GKP Jati Asih pagi hari ini diberikan kesempatan untuk dapat melayani para orang tua kita di sini semua. Pelayanan ibadah pada hari ini, firman akan dilayani oleh Bapak Pendeta Rudolfo Damanik SSI, untuk pelayan liturgos oleh Ibu Yohana Aceh. Puji Tuhan dan puji syukur karena kebesaran dan anugerah Tuhan yang mempersatukan kita semua ada dalam ibadah lansia di pagi hari ini. Sukacita boleh terus kita rasakan. Bersyukur pastinya walaupun dalam pertemuan media Zoom kita semua masih dapat berjumpa, utamanya mengucap syukur karena kesehatan kita. Untuk para orang tua terkasih, selamat memasuki ibadah dengan penuh sukacita, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati jalannya ibadah dari awal sampai pada akhirnya nanti, seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan dalam ibadah lansia wilayah Klasis Bekasi. Demikian dari kami, para penatua di GKP Jati Asih. Selamat memasuki ibadah dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati ibadah dari awal sampai pada akhir. Amin. Amin. Baik, Bapak, Ibu, Oma, Opa, kita akan segera mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat pagi dan shalom. Shalom. Kita akan memulai ibadah kita dengan kita bersama-sama mengambil saat teduh terlebih dahulu. Teduh, dipersilahkan. Hari apa nih, Jeb? Saat teduh selesai. Tanggal? Kita akan melanjutkan memulai ibadah ini dengan panggilan beribadah. Ya Tuhan, umat-Mu telah Kau panggil dan himpunkan untuk bersekutu memuliakan nama-Mu serta mendengar suara-Mu. Kini kami datang menyambut panggilan-Mu. Ya Tuhan, hanya Engkau berkenan hadir melalui pemberitaan firman, sehingga Engkau dihibur dan dikuatkan, sehingga kami dihibur dan dikuatkan di sepanjang perjalanan menyongsong kedatangan kembali Yesus Kristus, Tuhan dan Kepala Gereja. Kini kami datang menyambut panggilan. Biarlah kami selalu bahwa Engkau selalu kami dalam roh kudus menolong kami. Bersama kita memuliakan nama Tuhan dengan memujikan satu pujian rohani, Kau mengenal hatiku.
kita akan melanjutkan dengan pelayanan firman. Dan pelayanan firman saat ini akan dibawakan oleh pendeta kami, yaitu Pendeta Rudolfo Damanik, SSI Teologi. Untuk itu kepada Pendeta Rudolfo Damanik dipersilahkan. Mangga. Mari Oma Opa kita persiapkan bacaan firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini dari Amsal pasal 2 ayat ke-6 sampai ayat yang ke-8. Amsal 11. Amsal pasal kedua. Amsal 2. Betul, Oma. Yes. Ayat ke-6 sampai ke-8. Tentang kalian ini. Iya, betul. Ini seperti yang mungkin sudah Om Opah baca untuk tema dan dasar Alkitab dari Renungan Sahabat di hari Jumat tanggal 20 Mei ini. Oke, sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, Om Opah, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih dan Sang Pemilik kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, secara khusus untuk orang tua terkasih kami dan pribadi lepas pribadi yang Tuhan sudah mampukan untuk bersekutu secara daring, ya Allah, melalui Zoom ini, ya Allah. Kami akan membaca Alkitab serta merenungkan firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu dalam berbagai keterbatasannya untuk hati dan pikiran kami pribadi lepas pribadi semakin mengenal Engkau dan dikenal Engkau Allah, bahwa kami sebagai umat mampu untuk berkata jujur sekalipun di tengah-tengah badai kehidupan. Terlebih juga pakailah perlengkapan media elektronik kami, ya Allah, untuk menjadi alat untuk dengar-dengaran suara firman Tuhan. Ke dalam nama Tuhan Yesus kami mohon dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita membaca dari Amsal pasal kedua ayat 6 sampai ke-8. Demikian firman Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Demikian firman Tuhan. Kita dikatakan berbahagia ialah pribadi lepas pribadi yang membaca Alkitab serta merenungkan dan juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom, Oma Opah. Shalom. Wah, puji Tuhan. Tetap semangat dan bersyukur untuk kebaikan Allah. Amin. Luar biasa, Bapak Ibu, Oma Opah, kita bersama-sama memiliki tema berbicara nilai kejujuran. Nah, waduh kok Oma Opah kita membahas nilai kejujuran, apakah Oma Opah punten? Kan sudah paham, sudah biasa nih untuk mengingatkan mungkin anak, mungkin cucu, atau bahkan cicit nih untuk jujur dalam perkataan, bahkan perbuatan, dalam perkataan dan perbuatan. Misalkan perbuatan itu jujur, misalkan kamu dari habis mana, misalkan kepada anak atau menantu, bahkan cucu. Ya, Oma ini misalkan mancing, misalkan habis dari gereja, jujur seperti itu.
Tapi kan Pak Pendeta itu kan hal sederhana. Nah, yang menjadi sulit atau pergumulan ialah berkata dalam perkataan itu jujur. Nah, cara berkata jujur, mungkin Oma Opa sudah mengetahui bagaimana setiap orang yang dapat berkata jujur itu tidak hanya dari mulut saja, tidak saja dari mulut, tetapi juga dari pikiran dan bahkan hati kita yang dimampukan oleh Allah memiliki hikmat dan kebijaksanaan. Nah, berbicara hikmat dan kebijaksanaan, tadi Amsal pasal kedua ayat ke-6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Tuhan sudah memberikan kita hikmat untuk kemudian ada berkata jujur. Dan utama perkataan itu dari mulut kita itu bersumber dari Allah. Tadi di Amsal pasal 2 ayat ke-6. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ada pengetahuan dan kepandaian untuk kemudian dimampukan berkata jujur. Nah, misalkan kalau mungkin sewaktu yang lalu, di masa-masa muda ataupun anak-anak, Opa pernah tidak berkata jujur, maka itu bukan dari Allah. Kalau berdasar Amsal pasal 2 ayat ke-6. Nah, ini kita juga membaca dan menemukan ada kata hikmat di Amsal pasal kedua ayat ke-6. Tuhan yang memberikan hikmat. Nah, apa? Hikmat, kata hikmat dalam bahasa Ibraninya ialah hakmah. Hakmah itu tadi dari Allah. Untuk kemudian setiap pikiran, setiap ucapan, dan perbuatan kita itu bersumber dari mulut Allah. Jadi hakmah itu atau hikmat dalam bahasa ini International Version-nya berbicara wisdom itu dari Allah, dari mulut Allah, sehingga kita memiliki hikmat untuk berkata jujur. Nah, berbicara hikmat, tentu Oma Opa udah tahu ya di Alkitab. Di Alkitab kita ada kisah di mana tokoh Alkitab yang meminta hikmat kebijaksanaan dari Allah. Siapa itu Oma Opa? Salomo. Wah, luar biasa. Terima kasih Oma. Tadi Oma Rita ya? Atau Oma Marsia? Ada buat. Oke, terima kasih Oma untuk sumber jawabannya. Salomo, lebih tepatnya kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9 berkata, dengan amat jelas demikian firman Tuhan. Berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimba perkara untuk menghakimi umat. Kata Salomo di dalam doanya kepada Allah. Lalu Allah menjawab apa, Ibu Opa? Kemudian dikatakan Allah menjawab, hati yang penuh hikmat dan pengertian diberikan oleh Allah. Di dalam 1 Raja pasal 4 ayat 12 dan ayat ke-13. Hikmat diberikan oleh Allah kepada Salomo. Di mana kita sudah mengetahui bagaimana luar biasa Raja Salomo itu ketika menghakimi atau menilai waktu itu atau di ada 2 orang perempuan mengaku satu anak. Kan Om Opa tahu bagaimana kebijaksanaan yang diberikan oleh Allah kepada Salomo. Nah, berbicara sekali lagi hikmat dari Allah itu tentu
adanya pengertian, adanya pemahaman dari Allah kepada manusia itu rasa-rasanya seperti kita butuh jembatan untuk bisa memahami, untuk mengerti, atau menghubung seperti itu. Nah, kemungkinan Mama Opa juga mengetahui banyak orang yang juga dalam pergumulan sulit untuk memahami dan memiliki hikmat dari Allah. Karena di dalam kehidupan sehari-hari hanya menanti berkat-berkat dari Tuhan sebatas penglihatan di mata saja, tidak melalui penglihatan mata rohani atau hanya sebatas mata fisik saja. Nah, kemudian Mama Opa Amsal mengajarkan kita untuk tidak hanya melihat berkat Allah, karya dari Allah itu hanya mata secara fisik, tapi mata secara rohani. Khususnya Amsal pasal 2 ayat ke-6 tadi sudah kita baca dan dengarkan. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ada knowledge, ada wisdom. Yang kemudian pengetahuan, kebijaksanaan itu memampukan setiap orang percaya dapat bersyukur kepada Allah. Nah, Mama Opa, tadi hakma dalam bahasa Ibrani itu tentu akan sulit. Kan aku sebagai Opa, sebagai Oma, gimana bisa punya hikmat, bisa memiliki kebijaksanaan seperti Raja Salomo kalau misalkan yang terjadi itu tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan saya misalkan. Nah, mau Pak ditulis juga di dalam Yakobus pasal 1 ayat ke-5. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Yakobus pasal 1 ayat ke-5. Minta kepada Allah apa yang tadi kebijaksanaan, apa yang tadi di pemikiran dan perkataan kita untuk sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian Om Opa juga di Amsal pasal 2 ayat ke-7, dia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Nah, tema kita kan berbicara jujur. Nah, di Amsal pasal 2 ayat ke-7 ada kata bagi orang yang jujur. Ia menyediakan pertolongan. Kata jujur dalam bahasa Ibraninya ialah lai-sharim. Lai-sharim ini, kata jujur tadi, wah ini kata yang tidak asing ya Oma Opa untuk berbicara lai-sharim ini atau jujur. Nah, tapi dalam kata Ibrani ini ada ilustrasi yang dapat mengantar kita lebih dalam lagi memahami kata jujur itu, kalaupun J-U-R hanya 5 huruf, sebenarnya itu rumit, itu sulit untuk dipahami. Jujur itu, atau tadi lai-sharim dalam bahasa Ibraninya. Nah, dalam Ibraninya itu ada ilustrasi di mana ada seorang raja memiliki, kalau bahasa orang kampung saya apa ya, kebon. Nah, di dalam kebon itu dia kayak bikin sayembara, sedang mencari itu untuk menjadi kepala kebun untuk merawat setiap tanam-tanaman di kebun tersebut. Nah, ternyata dia sesudah sayembara itu berhasil memilih dan mendapatkan 10 orang yang sudah uji dan dites
lolos. 10 orang ini ceritanya masuk ke final. Di final, apa? Raja tersebut memberikan 1 biji tanaman. 1 biji tanaman itu untuk dijaga dan dipelihara. Apakah bertumbuh? Apakah menjadi tanaman yang berbuah seperti itu? Nah, kata Laisarim itu dalam ilustrasi ini juga diceritakan 10 orang itu yang menerima biji Tuhan, menanam, kemudian merawat. Nah, mau apa? 10 orang ini singkat cerita mungkin sudah 3 bulan atau 4 bulan dipanggil lagi nih oleh raja. Sok, bawa sini, mana yang kemarin saya teh kasih kamu, bawa 10-10-nya kepada saya. Nah, salah satu orangnya nih Om Opa nangis. Duh, gimana ya? Aku bisa menang atau enggak ya? Karena tanaman atau biji yang diberikan raja tidak bertumbuh, tidak berkembang dan menghasilkan buah. Dia sedih, tetapi dia tetap menghadiri undangan dari sang raja. Ketika dia sampai istana nih, Oma, 9 orang lainnya bawa tanaman yang sudah mekar, sudah berbuah. Nah, kaget dan semakin stres ya kalau bahasa kita, satu orang tersebut. Kok yang lain berhasil? Kok tanaman aku tidak berhasil ya? Dia sedih dan sebagai manusia dia stres. 9 orang lainnya melihat kepada satu orang kontestan itu tidak membawa hasil. Dan ternyata Oma-Opa, raja kalau ekspresinya begini, bagus ya. Orang pertama dengan pohon, orang kedua dengan pohon, sampai orang ke-9. Di orang ke-10 tadi tidak berhasil ya Oma-Opa, potnya atau bibitnya tidak bertumbuh. Dan raja berkata kepada 10 orang itu dan termasuk 1 orang yang gagal itu. Raja sambil menepuk pundak dari orang ke-10 itu berkata, semua biji yang aku sudah berikan sebanyak 10 biji tersebut sudah aku panggang. Kalau dipanggang kan mati, atau secara biologi atau botaninya itu tidak mungkin bertumbuh, sudah tidak bisa mekar dan berbuah. Kok bisa ya 9 lainnya berhasil? Kemudian kaget dong 9 orang lain. 1 orang yang tadi gagal kemudian baru memahami kenapa tanamannya tidak berhasil. Mengapa pot atau biji tanaman itu tidak bertumbuh dan berkembang? Karena dari raja tersebut sedang memberikan tes, dan di dalam tes itu dia berkata jujur dengan membawa hasil yang gagal, dengan membawa pot yang tidak bertumbuh tanaman sama sekali. Nah, dalam kesedihan dia tersenyum. Oh, ini maksud sang raja. Nah, dalam ilustrasi ini, Oma-Opa, tadi kata Laisarim atau yang jujur itu dalam Amsal pasal 2 ayat ke-7 memang sedikit lagi harus berjumpa dengan kegagalan, angin terpaan badai kehidupan yang menyedihkan. Tetapi berbicara jujur, sekali lagi Amsal pasal kedua ayat ke-7, jujur atau dalam bahasa Ibraninya Laisarim itu ialah ujian, itu tes dari Allah
bagaikan raja yang memberikan biji tanaman yang sudah mati. Kalau kita berbohong, kalau kita tidak berkata jujur dengan membawa hasil yang tidak sesuai dengan kehendak raja tersebut, gagal. Walaupun secara mata fisik orang ke-10 itu sedih. Kok cuma tanaman saya nih yang tidak bertumbuh dan berkembang? Kok 9 orang lain berhasil? Kenapa saya tidak? Mungkin saja orang itu bisa saja marah kepada raja. Atau mungkin kita juga, Opa nih, yang sudah marah kepada raja. Raja siapa? Raja sang pemilik kehidupan. Raja yang menciptakan kita, ya Opa. Mungkin marahnya, kok Tuhan kasih menantu, kasih anak, kasih cucu, cicit, kok begini, tetapi lupa bertanya kepada Tuhan, minta hikmat dari Tuhan untuk dapat menjalani kehidupan dengan penuh kejujuran dan rasa syukur. Sekali lagi, kata laisarim atau jujur dalam Amsal pasal kedua ayat 7 itu dari Allah untuk melihat umatnya mampu atau tidak menjalani perintah, menjalani kehendak Allah. Mengapa kok ada kehendak Allah? Nih, kita bisa lihat di ayat ke-8 nih, Opa. Di ayat ke-8, Amsal pasal 2 ayat ke-8. Sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Nah, ada kata keadilan. Kata keadilan, sekali lagi, dalam bahasa Ibrani-nya ini, mispat. Mispat itu berbicara divine law, atau berbicara hukum Allah, atau berbicara kehendak Allah. Jadi, ayat ke-8 ini nyambung, Opa, ke ayat ke-7. Karena ada kata tadi yang jujur. Orang yang jujur itu nyambung lagi di ayat ke-6. Karena ada hikmat dari Allah. Nah, kembali kata ayat yang ke-8, sambil menjaga jalan keadilan. Keadilan dalam bahasa Ibrani-nya mispat itu harus tetap kita pegang selaku umat percaya. Harus kita jalani sebagai oma, sebagai opa yang memiliki anak-anak, menantu, cucu, dan bahkan cicit. Berkata jujur seperti itu. Sekali lagi, aku kan nggak bisa di ayat ke-7 Allah sudah menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Ini kata pertolongan juga luar biasa, itu berbicara ability, berbicara kemampuan, yang dalam bahasa Ibrani-nya itu tusia. Tusia itu kata pertolongan itu sudah diberikan oleh Allah. Ini kalau kata bahasa sehari-hari kayaknya kurang puas gitu, kurang baik gitu. Udah diberkati, sudah ada kebaikan Allah, kok tetap nagih, kok minta Allah memberkati lagi dan lagi. Tadi kalau tema kita jujur, aku mah nggak bisa jujur Allah kalau Allah belum bisa memberkati saya, memberkati anak, menantu, cucu saya, padahal sudah diberikan berkat. Selalu kembali kepada mata fisik, tidak kepada mata rohani untuk menerima dan merasakan hikmat Allah. Lalu apa berkat Allah untuk kemudian kita bisa berkata jujur? Ya sekali lagi, kesehatan. Sekali lagi, menantu, anak, cucu atau cicit. Jangan selalu, memang benar sebagai manusia itu soal uang, soal jalan-jalan atau harta benda lainnya. Tapi ada kesehatan, ada sukacita,
Tuhan itu sudah berikan pertolongan. Amsal pasal 2 ayat ke-7. Bagi orang yang jujur sudah diberkatinya, sudah disediakan oleh Allah. Lalu mengapa kita tidak berkata jujur dalam perkataan dan perbuatan? Selamat pribadi lepas pribadi, Mama Opa, untuk kemudian secara pribadi atau mengajarkan kepada anak, kepada menantu atau bahkan cucu-cucu untuk memiliki hikmat dari Allah, untuk merasakan berkat dan merasakan pertolongan dari Allah. Tuhan memampukan dan memberkati untuk kita berkata jujur karena Allah itu baik. Amin. 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 Puji Tuhan. Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak kita lanjutkan dengan bersatu teduh sambil membawakan pokok-pokok doa kita di dalam doa syafaat. Nah, seperti tadi Ibu Yohana atau Eyang sudah bawa pokok-pokok doa nih yang sudah ditanyakan. Kita akan bersama-sama mendukung di dalam doa. Nanti kita tutup bersama dengan doa syafaat. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang Maha Baik dan Maha Kasih, Sang Sumber Hikmat yang sudah memberikan pertolongan melalui Tuhan kami Yesus Kristus, dan pertolongan itu yang menyelamatkan kami untuk mengerti dan memahami bahwa hidup itu harus menjadi berkat karena sudah diberkati Allah. Kalaupun dalam kenyataan ada kesulitan, ada banyak membuat kami untuk lupa bersyukur, mampukan kami oleh kuat dan kuasa Roh Kudus untuk berkata jujur. Seperti yang sudah kami baca di dalam Amsal pasal kedua dan kami renungkan, sebagai oma-opa yang Tuhan sudah ketahui dan kami mengenal diri kami, yang sudah berkata jujur dan mengajarkan, memberi teladan bagi orang-orang dan keluarga di sekitar kami, ya Allah. Mampukan kami untuk kemudian menjadi berkat dan mengajak orang lain dan keluarga kami untuk dapat berkata jujur, karena Allah sudah memberikan hikmat. Dalam hikmat itu kami merasakan pertolongan dari Allah. Dan pertolongan dari Allah itu memang tidak sesuai dengan duniawi, tetapi secara rohani itu memampukan kami mengucap syukur dan selalu menjadi berkat bagi sesama. Kami juga pribadi lepas pribadi yang rindu menjadi berkat bagi sesama dan keluarga kami. Kami mau membawa dalam pokok-pokok doa kami bagi sahabat, bagi keluarga kami, anggota jemaat kami yang sedang sakit dan pergumulan. Tuhan dengarkan di dalam doa hati kami. Kami juga mendukung di dalam doa secara khusus untuk Bapak Julius Sayan yang sedang dalam perjalanan, ya Allah. Tuhan mampukan dalam perjalanannya ke Sumatera Selatan, Tuhan berkati. Kami juga mendukung dalam doa untuk Ibu Sarti Karel, Ibu Tati Sitohang, Ibu Eli Banyu Tawa, Ibu Saimi Niman, Ibu Kamisi Siahan, Ibu Suryanti Muslim, dan Bapak Yudi dari GKP Jemaat Bekasi. Berkati pribadi lepas pribadi, ya Allah, untuk merasakan dan ada nikmat dari Allah untuk berkat-berkat yang mereka harapkan dan mereka dukung di dalam doa. Kami juga berdoa, ya Allah, untuk
keluarga ataupun sahabat kami, Oma atau Ibu terkasih, Ibu Lucy Senen yang sedang dirawat di RSCM. Tuhan jamah baik melalui fasilitas kesehatan, melalui medisnya maupun obat-obatan, terlebih kemampuan ekonomi untuk kemudian menjadi berkat kesembuhan dari Allah. Kami juga berdoa ya Allah di keluarga-keluarga jemaat, khususnya Hari Keluarga Internasional pada 15 Mei yang lalu, kami juga bersama mendukung dalam doa untuk Badan Penelitian dan Pembinaan Sinode Gereja Kristen Pasundan. Kami juga tetap mendukung di dalam doa untuk majelis sinode, badan-badan pelayanan di dalamnya ya Allah, baik sebagai wujud dan fungsi mereka pribadi, Tuhan berkati. Kami berdoa juga ya Allah untuk keluarga pendeta, para pendeta, dan keluarga pendeta emeritus dan pendeta emeritus juga Tuhan berkati. Kami juga berdoa ya Allah untuk setiap anggota keluarga dari kami sebagai oma, sebagai opa, mengingat mereka yang sedang bergumul atas sakit penyakit, mereka yang sedang bergumul atas pekerjaan bagi anak atau menantu mereka, bahkan cucu mereka itu sendiri ya Allah, atau pendidikan dalam hal biaya dan semangat untuk belajar. Berkati di dalam hati kami nama-nama tersebut ya Allah. Kami juga mendoakan bagi anggota keluarga kami yang merindukan pasangan kehidupan, merindukan buah hati dan berkat-berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan sudah memberkati kami dalam kebaktian daring melalui Zoom pada pagi menjelang siang hari ini ya Allah. Kami juga mendukung di dalam doa dan mengucap syukur untuk Komisi Klasis, BP Klasis wilayah Bekasi ya Allah, dan bersama dengan komisi di masing-masing jemaat ya Allah, Komisi Lansia, berkati kesehatan kami. Kami juga tetap mendukung di dalam doa untuk Indonesia bahkan dunia lebih aman dan dijauhkan dari bencana alam, kerusuhan, dan lain-lainnya. Kami juga mengucap syukur dalam pandemi virus corona ini Allah ada ketetapan baru, namun kami tetap mematuhi protokol kesehatan. Sekalipun di tempat terbuka, kami tetap bijaksana. Kami tetap menjaga kesehatan dan tetap menjaga iman kepada Allah. Ini ya Allah untuk setiap pokok-pokok doa kami. Kami tahu jauh daripada sempurna. Kami mau menyempurnakannya seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian kami berdoa. Kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Segala kami pada hari ini makanan kami, dan kami akan segala kesalahan kami juga dan janganlah membawa kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kerajaan dan Baiklah, Oma sekalian, tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Marilah kita membawa persembahan kita kepada Tuhan dengan mengingat kebenaran firman-Nya seperti tertulis di dalam 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-29 yang demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Oma-opa sekalian, persembahan dapat dihimpun secara mandiri dan
diberikan atau ditransfer ke rekening atas nama Ibu Kikit Sukijah, yaitu Bendahara Komisi Lansia Klasis Bekasi, dengan nomor rekening BRI 0386 01 0066 30500 atau rekening BCA atas nama yang sama Ibu Kikit Sukijah dengan nomor rekening 739 0981 079. Dan setelah Opa mentransfernya, tolong bukti transfer dikirimkan kepada WA dari Ibu Kikit Sukijah dengan nomor WA 0821 1458 045. Persembahan kita akan diiringi dengan nyanyian dari PKJ 149. Akan kita pujikan ayat yang pertama dan yang kedua. Ucap syukur pada Tuhan. Persembahan kita ini dalam doa. Mari kita doa. Syukur kami naikkan kehadapan hadirat-Mu ya Allah, karena betapa besar kasih setiamu boleh kami terima hingga sampai saat ini, sehingga apa yang kami perlukan senantiasa Tuhan cukupkan. Dan pada saat ini kami bersyukur pula jika Tuhan memberikan kekuatan bagi kami, memberikan kemampuan bagi kami untuk kami mempersembahkan sedikit persembahan syukur kami dari apa yang Tuhan telah berikan bagi kami semua. Tuhan, hanya inilah yang bisa kami persembahkan bagi-Mu. Namun kami tahu Tuhan tidak melihat jumlah seberapa besar apa yang kami persembahkan. Namun Tuhan melihat betapa kerendahan hati kami dan kerelaan hati kami dalam kami mempersembahkan persembahan ini. Berkatilah persembahan ini ya Allah, hingga persembahan ini boleh bermanfaat bagi pekerjaan Tuhan, khususnya untuk Komisi Lansia Kelas BKP Bekasi. Bapak, ajar kami untuk terus dimampukan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Biarlah dengan demikian Tuhan, kami juga dimampukan untuk senantiasa kalau ke Pulau Baynya udah nggak bayar selamat Tuhan melalui apa yang kami lakukan. Inilah kami Tuhan, dan persembahan kami ini kami naikkan berlandaskan pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, baik hari ini, esok, hingga mata-mata tiba. Terpujilah nama-Mu. Amin. Amin. Oma, Opa sekalian, tiba saatnya kita akan mendengar warta lansia klasis. Untuk itu kepada Ibu Ivon sebagai Majelis Koordinator Komisi Lansia Klasis BKP Wilayah Bekasi, kami persilakan Ibu Ivon dari Jemaat BKP. Baik Bu. Shalom. Shalom Oma Opa. Halo. Ya.
Selamat pagi menjelang siang, Terima kasih, Pak. Opa yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan ini akan disampaikan warta lansia Klasis Bekasi. Yang pertama adalah puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena kasih dan kemurahannya pada hari ini lansia Klasis Bekasi boleh melaksanakan ibadah dengan baik. Walaupun sedikit ada tantangan, tapi tidak menjadi masalah. Jadi kami tentunya atas nama pengurus, pertama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Rudolf Damanik SSI yang sudah melayani ibadah lansia Klasis Bekasi pada hari ini. Juga terima kasih kepada Penatua Jati Asih, Ibu Yohana, dan semua yang sudah mendukung jalannya ibadah lansia pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada Oma Opa yang sudah ambil bagian, sudah mendukung ibadah pada pagi hari ini walaupun masih melalui ibadah Zoom daring. Terima kasih atas kehadirannya. Tuhan memberkati kita semua. Semoga nanti pada minggu depan, pada bulan depan kita juga boleh ambil bagian dalam kebaktian daring lansia, di mana pada ibadah pada bulan depan, yaitu bulan Juni, akan diadakan di GKP Seroja. Itu tanggal 17 Juni 2022. Di ibadah bulan depan tanggal 17 Juni hari Jumat jam 10 pagi di GKP Seroja. Ya, semoga kita semua diberikan kesehatan Oma Opa lansia agar supaya boleh juga ambil bagian dalam mendukung kebaktian pada tanggal 17 Juni dalam ibadah di GKP Seroja. On-site. Apa masih ya, Zoom? Kita belum ada on-site dari masih Bapak Zoom kan? Ketua Klasis Bapak William belum memperbolehkan. Nanti ada pemberitahuan selanjutnya kalau sudah diperbolehkan ibadah on-site. Dilayani oleh GKP Seroja. Ya, yang melayani tentunya adalah GKP Seroja. Kita masih tetap Zoom. Kita masih tetap Zoom. Jadi Oma Opa sekali lagi saya mengucapkan terima kasih semua atas dukungan kehadirannya pada ibadah lansia pada pagi hari ini yang sudah dilayani oleh Bapak Pendeta Rudolf Damanik bersama dengan Penatua Ibu Yohana dan pemain musik Kantoria dari GKP Jati Asih. Tuhan memberkati Jati Asih dalam pelayanannya dan kita semua Oma Opa, biarlah kita semua tetap sehat-sehat dalam perlindungan Tuhan, bisa jumpa lagi pada amin. kebaktian berikutnya. Perlawang, Pak. Perlawang. Bapak Julius di sana di jauh di sana Semarang tetap ikut ibadah. Terima kasih Pak Julius. Terima kasih juga Pak Deru yang sudah hadir dalam ibadah lansia dan semua yang telah mendukung. Saya ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih untuk Bu Ivon. Koreksi sedikit, Pak Julius sedang di Sumatera, Ibu. Sumatera. Oh, Sumatera. Ya, Sumatera. Maaf. Sumatera. Kemarin Semarang, sekarang udah Sumatera. Semoga lancar bisa kembali dengan selamat. Seharusnya yang warta Pak Julius, tapi saya diminta karena beliau tidak ada. Terima kasih Bu Yohana. Terima kasih juga Ibu Ivon sudah menyampaikan warta untuk lansia klasis. Kita akan segera menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Silakan untuk Pendeta Rudolfo Damanik untuk menutupnya. Mari kita dan perbuatan dan pikiran untuk berkat dari Tuhan. Malah berkat dari Tuhan.
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah selesai, silakan. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih semuanya Pak Pendeta. Jati Asi, terima kasih pelayanannya. Maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih pelayanan, terima kasih semua oma-opa. Bu Yohana, terima kasih. Bu Yo, difoto Bu. Ya, silakan. Pendeta yang moto tuh. Ya, tapi belum sempat buka kamera. Silakan Pak Pendeta difoto. Bisa IT pendetanya jadinya susah. Kamera ya. Sudah jasa di abadikan. Enggak terasa. Jangan dibuka pintunya.